Saudara-saudara sekalian, apa kabar hari ini? Pastinya sehat dong, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan pada hari ini saya dipersilakan untuk membawakan puji-pujian pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita saudara-saudara, kita mau masuk dalam hadirat yang kudus pada hari Minggu ini. Kita mau ke satu buah pujian. Mari sama-sama saudara dengan saya bawakan pujian ini. Kita mau sama-sama bersyukur dan keadaan kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Ku melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara lebih lagi sembah Yesus. Mari sembah Yesus. Kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu
Layakan kami Tuhan pada hari ini Tuhan menyembah Engkau. Layakan kami Bapa, layakan Tuhan. Biarpun kami tidak bertatapan muka Tuhan, tapi Engkau tahu isi hati kami masing-masing Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Engkau dengan tulus Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau tahu kami Tuhan. Engkau tahu kami Bapa. Dalam keadaan saat ini Tuhan, Engkau pakai kami satu persatu Bapa. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan Yesus. Dalam keadaan corona ini Tuhan, Engkau berkati kami. Betul berkat yang melimpah buat kami Tuhan. Ini kami anak-anak terus memuji menyembah nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengiring Engkau. Kami mau mengiring Engkau. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kamu serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu, oh, untuk memuliakan. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat datang kembali bersama dengan saya Beni Budianto dalam ibadah secara streaming GBI Home, dan menjadi satu sukacita pada saat saya boleh mengunjungi saudara-saudara dimanapun saudara berada.
Saya percaya saudara-saudara ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saudara, saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini kami boleh ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang terbaik kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, menyertai kami semua pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah secara streaming ini. Bahkan hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan demi perkataan yang keluar boleh memulihkan, menguatkan, meneguhkan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Hari ini kita memiliki satu tema, kehadirannya memulihkan hidup. Saya percaya setiap kita saat menghadapi badai, pergumulan, masalah di dalam hidup kita, kita butuh satu pribadi untuk hadir, bukan hanya memberikan kekuatan, bukan hanya memberikan pengharapan, tetapi memulihkan kehidupan kita. Dan kehadiran pribadi itu adalah pribadi Tuhan yang sangat kita butuhkan, bukan yang lain. Sehingga saat badai menerpa, saat hidup seperti yang tidak kita rencanakan terjadi, kita butuh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, seperti firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, asalkan kita meresponnya sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan, semuanya akan membawa pada kebaikan. Sebab apapun yang Ia kerjakan dan izinkan terjadi dalam hidup kita, Allah mengerjakannya demi kebaikan setiap orang yang mengasihi Dia dan mau hidup bagi Dia. Haleluya. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, satu perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya bacakan buat saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jaramu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saat ini saudara menggambarkan bahwa Yesus hadir dan mengubah segala sesuatu. Yesus hadir memulihkan kehidupan murid-murid Yesus yang saat itu sedang tidak memiliki pengharapan, yang saat itu sedang tidak memiliki jalan keluar bagi hidupnya, karena mereka memiliki satu kesimpulan yang sama, bahwa Yesus sudah mati dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka pada saat mereka mengikuti Yesus itu sudah tamat. Tetapi kehadiran Yesus mengubah segala sesuatu. Haleluya. Saya percaya saudara, ini juga yang kita rindukan, bahwa kehadiran Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena kita tahu kehadiran Yesus di dalam kehidupan orang percaya pastinya memulihkan kehidupan orang itu. Haleluya. Ada 3 makna kehadiran Kristus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, kehadirannya menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, kehadirannya menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Perhatikan ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ini mengingatkan kita suatu peristiwa yang hampir sama pada saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Satu peristiwa yang terjadi pada saat Simon Petrus, mereka menangkap ikan dengan teman-temannya dan tidak mendapatkan sesuatu pun yang tercatat di dalam Lukas 5 ini, saudara. Tetapi pada saat Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Dan peristiwa ini juga yang terjadi pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada saat itu Yesus berkata di dalam Yohanes 21 ayat 6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan perolehnya. Saudara, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa yang melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Seolah-olah apa yang Yesus lakukan pada saat bertemu dengan murid-muridnya, Ia ingin menegaskan kepada mereka bahwa aku berkuasa terhadap engkau. Aku sudah mengubah engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan pada saat Yesus mati, mereka kembali lagi menjadi seorang pelayan. Yesus ingin menegaskan kuasa itu sudah mengubah mereka menjadi pribadi yang berbeda lagi. Mereka sudah menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan lagi. Saudara, Yesus hadir di saat murid-muridnya hidup di dalam ketidakpastian. Banyak murid-muridnya memiliki satu pandangan yang sama, bahwa mereka tidak memiliki pengharapan lagi, karena guru yang mereka yakini dapat membuat segala sesuatu menjadi baik, masa depan yang baik, sudah mati. Dan tidak ada lagi harapan di dalam hidup mereka, sehingga mereka memutuskan diri. Seperti yang tadi kita sudah baca, Simon Petrus mengajak teman-temannya untuk mencari ikan kembali, satu pekerjaan yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh mereka tatkala mereka mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Tetapi pekerjaan itu toh akhirnya dilakukan kembali karena mereka hidup di dalam ketidakpastian. Pengajaran-pengajaran Yesus sungguh menakjubkan, tetapi pada saat Yesus mati, seolah-olah pengajaran itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menakjubkan lagi bagi kehidupan mereka. Yesus hadir di saat murid-muridnya hidup dalam ketidakpastian. Hari-hari ini banyak orang yang hidup di dalam ketidakpastian. Ketidakpastian karena pekerjaan, ketidakpastian karena penghasilan yang sudah tidak ada lagi. Yesus hadir bagi saudara dan saya. Untuk apa saudara? Untuk memberi kepastian kepada saudara dan saya. Karena Dia adalah pribadi yang memegang masa depan kita.
Saudara, kehadiran Yesus membuka pemahaman yang baru tentang pribadi Yesus. Saat murid-muridnya mendengar perkataan dari seseorang yang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa itu Yesus, mereka mendengar perkataan, tebarkanlah jala. Setelah mereka menebarkan jala, mereka mendapati banyak ikan, 153 ekor banyaknya. Sehingga mereka punya kesimpulan, ini bukan orang yang biasa, ini Yesus, ini Tuhan yang mereka kagumi selama ini. Dan itu membuat mereka melihat satu pribadi dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga mereka berkata, itu Tuhan. Dengan mantap mereka berkata, itu Tuhan. Saudara, kehadiran Kristus, kehadiran Yesus di dalam hidup kita membuat kita melihat pribadi yang luar biasa itu dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga kita harus mengerti bahwa poin yang pertama ini harus menjadi bagian kita. Kehadiran Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa memulihkan kehidupan kita. Dia berkuasa memulihkan kehidupan saudara. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Sehingga saudara, saat murid-muridnya ada di dalam ketidakpastian, Yesus membuka mata mereka, mata rohani mereka, bahwa pribadi yang mereka sembah selama ini adalah pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa, pribadi yang menang atas maut. Dan itulah pribadi Yesus Kristus. Kehadirannya memberi pengharapan yang baru. Saya percaya murid-murid saat itu memiliki sukacita yang luar biasa, karena sesungguhnya pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Sehingga mereka bersukacita karena itu. Poin yang kedua, saudara, kehadiran Yesus, kehadirannya menegaskan kembali komitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kepada Simon Petrus, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, seperti tadi saya sudah katakan, pada saat murid-murid Yesus mengalami satu tekanan di dalam hidup mereka karena gurunya mati, mereka tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali melakukan aktivitas yang sama sebelum mereka mengikuti Yesus, menjadi seorang nelayan. Dan kehadiran Yesus menegaskan kembali bahwa komitmen harus kembali ditegaskan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Pada saat murid-murid Yesus pertama kali bertemu dengan Yesus, mereka sedang menangkap ikan dan tidak memperoleh sesuatu pun pada saat mereka menangkap ikan itu. Tetapi pada saat Yesus datang menjumpai mereka, mereka mengalami mukjizat yang luar biasa. Mereka menangkap ikan yang besar, sehingga Yesus mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia, dan mereka punya ketertarikan untuk mengikuti Yesus. Mereka punya komitmen untuk bersama-sama dengan Yesus. Tetapi seiring dengan waktu, seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, komitmen itu seolah-olah pudar. Masalah seringkali membuat orang percaya teringat dan berkeinginan kembali pada manusia lamanya. Kadang-kala banyak orang berkata, kok semenjak kita ikut Yesus, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita percaya Kristus, sepertinya kita tidak punya masalah. Sepertinya jalan hidup kita enak-enak saja. Sehingga tatkala kita mengalami pergumulan, masalah di dalam hidup kita, kita jadi teringat bahwa sebelum kita percaya Yesus, semua jalan hidup biasa-biasa saja. Dan kita berkeinginan untuk hidup di dalam manusia lama kita. Saudara, jangan biarkan masalah pergumulan di dalam hidup kita membuat kita berkeinginan untuk kembali pada manusia lama. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ini firman Tuhan menyatakan dengan jelas kepada kita
bahwa pada saat kita ada di dalam kehidupan yang baru, kita tidak boleh lagi teringat bahkan berkeinginan untuk kembali ke dalam manusia lama kita. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Kita harus memegang komitmen itu. Karena kita tahu dengan cara demikian kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga saudara, masalah pergumulan di dalam kita harusnya tidak membuat saudara khawatir. Harusnya tidak membuat saudara menjadi jatuh dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita harus memiliki pengertian bahwa masalah itu membuat kita berkesempatan memperbarui komitmen kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan percayalah bahwa kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, di dalam saudara dan saya, jauh lebih besar dari masalah pergumulan yang kita alami. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kehadirannya memberi peluang kita mengalami hubungan yang bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ini menggambarkan bahwa Yesus ingin berfellowship dengan murid-muridnya. Yesus ingin menegaskan bahwa kehadiran Yesus itu menegaskan adanya hubungan yang bersifat pribadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Saudara, demikian juga saat ini saudara, kehadiran Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya menegaskan pentingnya hubungan yang bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah muridnya, menegaskan hubungan itu adalah hubungan yang penting yang harus ada di dalam kehidupan murid-muridnya. Kehidupan murid-muridnya, hubungan pribadi antara mereka dengan Tuhan yang mereka sembah di dalam Kristus Yesus. Demikian juga kita saat pergumulan permasalahan ada di dalam kehidupan kita. Menjadi hal yang penting kita memiliki hubungan yang bersifat pribadi antara Tuhan dengan kita. Meskipun kita tidak berada di gereja secara gedung, bertemu dengan saudara-saudara seiman secara langsung, tetapi kita masih punya hubungan yang bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan. Sehingga saudara, ini menjadi hal yang penting. Kita harus memiliki hubungan yang pribadi antara Tuhan dengan saudara, antara saya dan Tuhan, sehingga hubungan antara saudara-saudara seiman menjadi kuat di dalam Tuhan. Artinya, kekuatan di dalam hidup kita berawal dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dan sesudah mereka berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dua ayat ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Satu peristiwa sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti yang kita baca saat ini. Perikop sebelumnya berkata bahwa Yesus bertemu dengan murid-muridnya di satu tempat yang tertutup, dan setelah itu Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus-Nya. Dan apa yang terjadi saudara setelah itu? Harusnya mereka memiliki hidup yang dipulihkan dan mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sehingga saudara, adalah hal yang penting untuk hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kekuatan itu berasal daripada Roh Kudus, bukan dari kekuatan kita secara fisik, bukan dari pengalaman kita, bukan dari kepintaran kita, tetapi dari Allah yang ada di dalam Roh Kudus-Nya yang bersama dengan kita. Itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga pergumulan permasalahan yang kita alami tidak membuat kita lemah, tetapi kita akan semakin kuat menjadi lebih daripada pemenang. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan Roh Kudus itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tiga kebenaran ini kiranya membuat kita percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kehadiran Yesus pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah penting. Demikian juga saat-saat ini kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah penting, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Dia. Karena makna kehadiran Kristus bagi kita orang percaya menegaskan Dia, menegaskan bahwa
Kristus adalah pribadi yang hanya kedua saudara, kehadirannya menegaskan kembali komitmen untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan pada akhirnya yang terakhir, yang ketiga, kehadiran Yesus memberi peluang kita mengalami hubungan yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Biar kiranya kebenaran ini mencari kekuatan kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Biar kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin.